Bab 189, Russell mencuri pusat perhatian. Di villa di samping Jordan dan Victoria. Di bawah pengawalan pengawalnya, Chaiden kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dengan senyum gembira di wajahnya. Begitu dia membuka pintu, dia berkata kepada Hailey, "Haha, dia dibuat selingkuh." Hailey merasa bersalah karena dia baru saja menggunakan Jordan untuk kembali ke Chaiden saat dia tidak di rumah. Apa yang kamu bicarakan?" Hailey sedang menonton TV di ruang tamu, dan ketika dia melihat Chaiden telah kembali, dia mematikan TV. Chaiden tertawa dan berkata, "Saya mengatakan bahwa Pang Jordan telah dibuat selingkuh lagi. Hidupnya tragis, haha anak yang malang, tidakkah dia tahu seperti apa dia? Dia akan baik-baik saja jika dia hanya berkencan dengan seorang gadis acak, tetapi dia hanya harus berkencan dengan wanita cantik sepertimu dan Victoria Clarke. Haha, siapa yang akan dijadikan istri selingkuh jika bukan dia?" Petik 2. Bukankah ada pepatah di internet? Pria tak punya uang seharusnya tidak menikahi wanita cantik. Kata Chaiden dengan mabuk. Dia sudah duduk di samping Hailey dan mencoba memeluknya. Hailey sedang hamil, dan dia merasa jijik dengan bau alkohol yang dicium Chaiden, jadi dia mendorongnya menjauh. "Bagaimana saya tahu? Tanganmu masih terluka. Kenapa kamu masih minum begitu banyak?" Petik 2. Ngomong-ngomong, kamu bilang Victoria check-in ke kamar dengan Russell itu. Petik 2. Chaiden menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Russell berusia 50-an, dan dia kelelahan setelah minum anggur. Bahkan jika mereka pergi ke hotel, dia pasti tertidur begitu dia berbaring di tempat tidur." Petik 2. Victoria sudah kembali. Wanita itu benar-benar bisa minum. Kakakku dan aku mencoba membuatnya mabuk, tetapi dia tidak mabuk sama sekali bahkan setelah Sane dan aku muntah 2 kali. Petik 2. Saat Chaiden berbicara, dia ingin muntah lagi. Hailey dengan cepat menariknya ke kamar mandi. Hailey memandang Chaiden yang berlutut di dekat mangkuk toilet dan muntah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Hailey diam-diam bergumam, "Aku benar-benar tidak berguna. Bagaimana mungkin aku begitu buta hingga jatuh cinta padanya saat itu? Butuh 3 pernikahan bagi saya untuk menyadari bahwa Jordan masih yang terbaik." Hailey tidak bisa tidak melihat kembali apa yang baru saja dia lakukan dengan Jordan lagi, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Pukul 8 keesokan harinya, Jordan dan Victoria sarapan bersama. Jordan bolos kerja hari ini karena dia harus membuat banyak pengaturan. Sambil sarapan, Victoria melihat ke ponselnya. Jordan melirik layar ponsel Victoria dan melihat bahwa dia sedang menjelajahi beberapa restoran di internet. Dia bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Victoria berkata, "Apakah kamu tidak ingin mentraktir Russell makan malam hari ini? Saya akan membantu Anda memilih restoran. Orang itu sangat pemilih. Dia akan memandang rendah Anda jika restoran yang Anda pilih terlalu biasa-biasa saja." Petik 2. Victoria mengatakan bahwa Jordan tidak perlu khawatir tentang uang itu karena dia akan mentransfer dana itu untuknya di salah satu restoran paling mahal di New York City. Jordan tersenyum dan berkata, "Itu tidak perlu. Aku sudah memilih restoran." "Hah? Kapan Anda memilihnya? Di restoran mana Anda memesan kursi?" Victoria meletakkan teleponnya dan bertanya. Jordan berkata, Victoria tidak terkejut, "Oh, itu area restoran di tepi sungai. Saya ingin memesan tempat duduk di sana juga. Restoran mana yang kamu pilih?" Jordan meletakkan peralatan makannya dan menjelaskan, "Ini bukan restoran di tepi sungai tetapi di sungai itu sendiri." Petik 2. Di sungai. Apakah ada restoran di atas air? Victoria langsung bingung. "Kita akan makan malam di kapal pesiar," kata Jordan. Victoria kemudian tiba-tiba menyadari. "Oh, aku tahu, ini seperti salah satu kapal pesiar makan malam di sungai, kan? Coba lihat, sepertinya Anda juga bisa menyewa kapal pesiar pribadi di sana. Ini cukup mahal, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Karena kamu menyukainya, ayo pesan tempat di sana." Victoria merasa tempat yang dipilih Jordan cukup kreatif. Menikmati salah satu pemandangan malam terindah di dunia sambil menikmati makanan jelas merupakan gaya hidup kelas atas yang mungkin tidak pernah dialami Russell. Jadi, Victoria melanjutkan untuk memanggil Russell. "Hei, kamu tidak minum terlalu banyak kemarin, kan?" tanya Victoria. Russell memiliki kebiasaan bangun pagi dan sudah mulai bekerja di kamar presiden di Peninsula Hotel saat ini. "Oh, tidak, sudah terlalu lama sejak aku melihatmu, dan aku bersenang-senang minum denganmu."
Russell melepas kacamata rabun jauhnya dan melihat keluar jendela. Yah, pacarku ingin mentraktirmu makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya berdamai dengan keluarga Huxley. Apakah kamu punya waktu? Tanya Victoria. Setelah dia menanyakan pertanyaan itu, dia sebenarnya berharap dia tidak akan mengatakan ya. Dia tahu bahwa Russell, seseorang dengan banyak pengalaman hidup, memiliki terlalu banyak cara untuk menghadapi anak muda seperti Jordan. Sangat mungkin bahwa Jordan akan mengambil inisiatif untuk putus dengan Victoria setelah makan dengan Russell. Itu seperti plot drama yang mereka tonton. Russell, yang berada di hotel, terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu, pria muda yang dikencani Victoria itu benar-benar berani mengundang saya makan malam. Petik 2. Faktanya, bahkan jika Jordan tidak mengajak Russell berkencan, Russell akan mengambil inisiatif untuk mengajaknya berkencan. Sama seperti dalam drama, pria tua ini akan berbicara dengan tenang dengan saingan mereka yang lebih muda dalam cinta dan menggunakan segala macam logika bengkok untuk membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak layak untuk seorang wanita seperti Victoria dalam upaya untuk membuat mereka sadar diri. Dan mundur. Pria manapun yang peduli dengan harga diri dan martabatnya tidak akan tahan. Jika seorang pria tidak memiliki harga diri, dia tidak akan meninggalkan Victoria terlepas dari apa yang dikatakan Russell. Dalam hal ini, dia harus mengancamnya. Russell tertawa dan berkata, saya punya waktu. Di mana? Sungai Hudson, kata Victoria. Oh, Sungai Hudson. Kapal pesiar pribadi. Atau apakah itu pelayaran wisata dengan ratusan atau ribuan orang? Jika yang terakhir, saya akan lulus. Saya setidaknya presiden perusahaan yang terdaftar. Aku tidak bisa mempermalukan diriku sendiri seperti itu. Russell memandang rendah Jordan dan yakin bahwa dia tidak memiliki atribut kecuali ketampanan yang tampan. Karenanya, dia berpikir bahwa Jordan pasti memilih tempat kelas rendah. Victoria berkata, ini kapal pesiar pribadi. Russell masih mengerutkan kening. Maksudmu tipe yang bisa disewa beberapa ribu dolar, kan? Saya telah melihat mereka. Mereka cukup lusuh dan tidak higienis. Peralatan di dalamnya belum berubah selama bertahun-tahun. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Karena dia ingin makan di kapal pesiar untuk menikmati keindahan sungai selama makan, saya akan mendapatkan kapal pesiar. Saya memiliki kapal pesiar senilai 8 juta. Itu terjadi di New York City. Ayo makan malam di kapal pesiarku malam ini. Victoria tampak malu. Russell, pacarku, yang memulai makan malam hari ini, jadi dia yang harus memutuskan tempat itu. Apa maksudmu kau ingin mengemudikan kapal pesiarmu? Russell berkata, Victoria, Anda tahu saya tidak akan pergi ke tempat-tempat yang terlalu kelas rendah. Saya selalu seperti ini selama bertahun-tahun. Hanya luangkan pikiran untuk saya. Apakah menurut Anda kapal pesiar yang buruk senilai puluhan ribu dolar layak untuk identitas saya? Hentikan. Ini traktiranku malam ini. Datang saja ke Sungai Hudson dengan pacarmu. Jika dia benar-benar merasa canggung, minta dia membawakan anggur. Sudah diselesaikan kalau begitu. Aku harus pergi. Setelah mengatakan itu, Russell menutup telepon. Bab 190, Kapal Pesiar Mewah Terbaik. Halo. Russell sudah menutup telepon, dan dia tahu dari ekspresi Victoria bahwa dia tidak puas dengan hasil percakapan telepon ini. Russell adalah seorang multimiliarder, dan Victoria tidak ingin dia memamerkan kekayaan dan kekuasaannya di depan Jordan. Kalau tidak, siapapun akan mengembangkan rasa rendah diri. Victoria datang ke dapur, tempat Jordan meletakkan piring dan mangkuk yang baru saja digunakannya di dalam mesin pencuci piring otomatis. Jordan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Victoria yang berdiri di belakangnya. Dia bertanya, apakah kamu sudah selesai dengan panggilan telepon? Victoria mengangguk, tetapi dia tidak tampak senang sama sekali. Jordan, Russell sedikit aneh, dan dia berpikir bahwa kapal pesiar yang kamu siapkan tidak cukup baik, jadi dia berencana untuk mengemudikan kapal pesiarnya. Petik 2. Apakah tidak apa-apa jika kita makan malam di kapal pesiarnya malam ini? Kita bisa membawakan anggur mahal. Dia pikir kapal pesiar yang akan kusiapkan tidak akan cukup baik. Petik 1. Apakah dia takut kapal pesiar yang saya siapkan tidak akan layak untuk statusnya sebagai orang terkaya di Houston? Hah? Jordan tertawa terbahak-bahak. Russell yang bodoh tidak tahu kapal pesiar macam apa yang telah disiapkan Jordan untuk malam ini. Dia ingin mengemudikan Yahnya ke Sungai Hudson. Hah? Bisakah dia melakukan itu?
Jordan telah menyewa Sungai Hudson untuk malam ini. Apakah kamu marah? Mengapa kita tidak pergi malam ini? Melihat Jordan mencibir, Victoria tahu bahwa dia pasti tidak senang dengan Russell karena melakukannya. Jordan berkata, "Oh, aku baik-baik saja. Mari kita bicarakan saat kita sampai di sana malam ini. Kapal pesiar yang saya siapkan tidak terlalu buruk. Mungkin dia akan menyukainya." Petik 2. Padahal, Jordan sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan cerah di pagi hari. Namun, Jordan ingin mengejutkan Victoria di malam hari, jadi dia memutuskan untuk tidak memberitahunya untuk saat ini. Pukul 17.30 di dermaga Sungai Hudson. Salah satu keuntungan signifikan dari New York City adalah keindahan Sungai Hudson. Oleh karena itu, menaiki perahu di Sungai Hudson pada malam hari untuk mengagumi pemandangan indah dan cakrawala kelas dunia adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua turis dan pengunjung kota New York. Akan ada antrian panjang di dermaga Hudson mulai pukul 17.30 dan seterusnya setiap hari. Namun, meskipun ada banyak orang hari ini, tidak satupun dari mereka yang berbaris. Sebaliknya, mereka semua berkumpul dan berteriak-teriak tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada penjualan tiket hari ini? Saya ingin membeli tiket kapal pesiar. Petik 2. Apa gunanya membeli tiket ketika tidak ada satu kapal pun yang bisa kita naiki? Banyak orang berkumpul. Mereka semua ingin mendapatkan tiket untuk pesiar tamasya dan menikmati pemandangan sungai yang indah bersama teman, kekasih, dan anggota keluarga mereka. Namun, hari ini tidak ada penjualan tiket. Kenapa tidak ada penjualan tiket hari ini? Pasti ada penjelasannya. Saya mendengar bahwa Sungai Hudson tidak terbuka untuk kapal atau kapal apapun hari ini karena tampaknya telah disewa oleh keturunan keluarga kaya tertentu. Petik 2. Sial, siapa sih yang kaya itu? Dia benar-benar bisa menyewa Sungai Hudson. Petik 2. Akan ada beberapa kapal pesiar di sini setiap malam, dan ada poster iklan sponsor yang terpampang di mana-mana. Beberapa sponsor termasuk bank-bank besar dan perusahaan asuransi. Demi menyewa seluruh Sungai Hudson untuk mencegah turis mengganggu dia dan Victoria, Jordan menghabiskan hampir $1 juta untuk mengkompensasi para pengiklan dan sponsor atas kerugian mereka. Tentu saja, uang ini dianggap kacang bagi Yordania. Pada saat ini, Russell, yang sedang mendiskusikan bisnis dengan rekannya, juga menerima panggilan telepon. Miller, kapal pesiar Anda dilarang berlayar ke Sungai Hudson. Tetap tenang dan tenang, Russell berkata, "Oh, tidak apa-apa, saya hanya akan memberi tahu atasan. Kalian hanya perlu menunggu di sana selama beberapa menit." Namun, setelah menutup telepon, Russell lebih dulu menelepon Victoria. "Victoria, apa yang salah? Kita ada janji jam 8. Apa kau akan menundanya lagi?" "Oh, tidak, saya bisa tiba tepat pukul 8, tapi saya baru saja menerima kabar bahwa Sungai Hudson ditutup untuk umum hari ini, dan semua kapal pesiar wisata, termasuk kapal pesiar pribadi, dilarang masuk." Petik 2. Victoria, yang tidak tahu yang sebenarnya, juga tersentak kaget. Russell berkata, "Kalian bisa memilih tempat lain. Kirimi saya nama dan lokasi restoran setelah Anda memutuskan." Petik 2. Setelah menutup telepon, Russell menggelengkan kepalanya dan menyesali betapa anehnya itu. Pukul 19.30, Jordan dan Victoria tiba di dermaga Sungai Hudson, bergandengan tangan. Saat itu larut malam, dan tidak ada bintang di langit, tetapi bintang sama sekali tidak diperlukan di tempat yang makmur ini. Nah, bintang-bintang tidak seindah cahaya terang gedung pencakar langit yang menjulang ke awan. Bagi banyak orang, lampu mewah dan berkilauan itu adalah bintang yang paling indah. "Jordan, mengapa kamu masih membawaku ke sini?" Russell mengatakan bahwa tempat ini ditutup untuk umum hari ini, dan bahkan kapal pesiarnya tidak bisa masuk. "Sebaiknya kita cepat memilih tempat. Russell akan segera tiba." Mengenakan gaun merah, Victoria tampak anggun dan menawan. Stilettonya relatif tinggi hari ini, dan karena sudutnya, dia tampak setinggi Jordan, atau bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Victoria tahu bahwa Russell sangat cerewet tentang waktu. Jika Jordan belum memilih restoran pada waktu pertemuan mereka pukul 8 dan mereka bertiga harus perlahan-lahan mencari tempat makan, Russell pasti tidak akan senang. Baginya, waktu adalah uang, dan dia akan benar-benar muak dengan perilaku Jordan. Dia bahkan akan memandang rendah dia karena itu.
Dia mungkin juga membuat pernyataan yang tidak berperasaan atau menyoroti kontras yang mencolok antara nilai waktu bagi orang kaya dan orang miskin. Jordan menggenggam tangan Victoria erat-erat tanpa melepaskannya. Masih dengan senyum di wajahnya, dia tenggelam dalam perasaan nyaman menikmati angin sepoi-sepoi. Victoria, saya pernah ke sini beberapa kali sebelumnya dengan Hailey, dan akan ada banyak orang sepanjang waktu. Aku sangat membenci keramaian. Karena sungai ditutup untuk umum hari ini, jadi tidak terlalu ramai. Itu keren. Melihat betapa santainya Jordan, Victoria panik. Dia memotong dengan cemas, cepat pilih tempat makan. Jordan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia juga sangat mementingkan makanan hari ini. Alih-alih pakaian kasualnya yang biasa, ia memilih pakaian bisnis desainer. Setelah 20 menit lagi, Russell tiba pada pukul 19.50. Russell berpakaian bagus, dan dia memiliki aura yang mengesankan. Dia jelas orang kaya. Russell, izinkan saya memperkenalkan pacar saya, Jordan. Petik 2. Jordan, ini Russell Miller, Presiden Millennial Limited. Victoria melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan kedua pria itu satu sama lain. Keduanya berjabat tangan ramah, mata mereka penuh niat membunuh satu sama lain. Russell dengan cepat melepaskan dan berkata dengan ekspresi tidak senang, sudah kubilang, ada batasan hari ini, dan tidak ada kapal pesiar yang diizinkan masuk. Namun, Anda masih membuat saya datang ke sini untuk apa-apa. Petik 2. Hei, Jordan, waktumu tidak berharga, tapi tahukah kamu berapa banyak uang yang akan hilang jika kamu menyia-nyiakan setidaknya setengah jam waktuku? Pada saat itu, sebuah kapal pesiar yang sangat mewah, yang belum pernah dilihat siapapun, muncul di Sungai Hudson. Itu memicu keributan